Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik teman-teman, untuk analisa ya ataupun gambaran untuk minggu ini dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Tentunya seperti biasa kita mulai dulu untuk indeks dolar ya. Ini dari video kemarin sih sebenarnya sudah dibahas. Potensial untuk indeks dolar itu sebenarnya masih ada potensi sideways, kecuali itu ada break baik dari segi resisten ataupun support di kisaran area 103 ataupun 102.00. Mungkin ini akan ngeliatin tren dari segi jangka pendeknya, tetapi dalam satu minggu yang kemarin itu ini harga nggak kemana-mana, masih tertahan di level area antara 102 sampai dengan 103.00. Jadi ini kategorinya masih sideways, cuman penutupan kemarin itu di hari Jumat kemarin dari segi time frame daily ini kelihatan candle bullish ya, cuman masih sedikit adanya tekanan. Akankah nanti di minggu ini itu akan bullish kembali? Nanti kita cek lebih lanjut, cuman antisipasinya adalah masih tetap untuk pandangannya seperti di minggu yang kemarin. Jika harga tidak mampu tutup di atasnya 103.00, maka potensial untuk indeks dolar ini mungkin dalam satu minggu ini masih ada potensi sideways. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua adalah kalau misalkan indeks dolar mampu tutup di bawahnya 102.00, ini potensi untuk lanjutannya itu mungkin akan menuju resisten yang kedua yang ada di 101.500an kurang lebih. Itu untuk ring minggu ini. Tentunya sebagai pandangan, jikalau indeks dolar ini mampu bergerak di atasnya 103.00, potensial pandangannya adalah dua area yang mesti dipantau, 103.500 dan 104.00 kurang lebih. Cuman untuk sideways-nya batasan teratas kurang lebih ya untuk areanya di sini. Terus kemudian yang kedua itu kurang lebih di kisaran area yang mendekati level area ini. Jadi dua area sideways ini mesti dipantau untuk pergerakan di minggu ini. Selanjutnya adalah gold atau XAU USD. Dari segi time frame 4 sih ini enggak beda jauh pandangannya, masih tetap planning yang kemarin. Cuman sih entryan saya yang ada di 2063 ya, kurang lebih di minggu lalu ini kemarin sih sempat keluar, itu kisaran di 2025an itu sempat keluar karena antisipasinya ngelihat dari zona demand yang ada di kisaran 2020 ini, meskipun sudah beberapa kali dites dan sudah break, ini berat untuk menuju lanjutan ataupun pergerakan ke bawah. Ini kelihatannya berat, makanya kemarin saya putuskan untuk cut dulu. Kurang lebih kemarin itu dapatnya cut sell yang ada di 2063 itu kurang lebih sekitar di area 2025an, kurang lebih di area tersebut. Untuk pandangan untuk minggu ini referensinya sih masih tetap area-area yang masih dipantau, zona resisten ataupun zona supply yang dipantau teratas itu 2075. Kemudian 2063 ini kemarin sempat dites untuk hari Jumat kemarin, tetapi ketika menyentuh kedua kali di level area zona supply ini mampu reject kembali. Kemudian ada resisten minor 2053, kemudian supportnya yang terdekat adalah 2043, 2033, 2020 dan 2027 sebagai fokus untuk minggu ini. Cuman hati-hati dengan isu ya, isu dari geopolitik yang terjadi saat ini, baik dari perang ataupun nanti pembahasan mengenai tanggal 20 itu masih dibahas, akankah pemerintahan Amerika itu shutdown atau tidak, itu masih dalam pembahasan. Tetap pantau, tetap waspada. Cuman dari segi technical analysis fokusnya adalah 203 ini pantau. Kalau misalkan dia mau break di atasnya 2063, potensi mungkin 2075 sampai dengan 2080 ini harga akan menuju ke sana, sebelum harga dari segi time frame kecilnya itu balik ke bawah lagi, kembali retest area support yang ada di 2043 ataupun 2033. Nah, tetapi kalau misalkan harga tidak mampu melewati atau tutup di atasnya resisten terdekat saat ini 2053, itu potensi ini waspada.
mungkin dari segi time frame kecil dari H1 mungkin akan kelihatan harga bermain-main di antara 2063 sampai dengan 2043 terlebih dahulu. Ini yang saya khawatirkan karena untuk saat ini resisten ataupun support minor, bekas-bekas resisten ataupun support minor yang ada di 2053 ini sudah mampu terlewati. Jadi ini tetap sebagai batasan tengah ataupun bisa dikategorikan ya mungkin pivot dari 2063 sampai dengan 2043 mungkin garis tengahnya kurang lebihnya di sini. Jadi ini sebagai level pantau saja, bukan level utama. Kemudian kalau misalkan gold ini mampu tutup di bawah 2043, potensi mungkin masuk dari segi time frame H1 kelihatan rally, base rally atau zona demand kecil itu kurang lebih yang berada di 2033 ini akan dites kembali. Jikalau break mungkin support yang akan dipantau adalah 2020 dan 2007 terlebih dahulu. Jadi untuk gambaran untuk minggu ini mungkin saya akan wait and see dulu, menunggu salah satu break ataupun penutupan di 2043 dari segi time frame 4 ataupun daily mungkin akan saya pantau dulu, atau saya menunggu di kisaran level area 2063 ataupun 2075. Saya nggak mau buru-buru untuk gold ini masuk entry sell terlebih dahulu, tetapi saya akan pantau dulu untuk ngeliatin dari segi teknikal ini gold ini mau kemana, maksudnya akankah dia naik, kalaupun naik akankah kenaikannya itu terbatas di 2063 atau 2075, nanti kita akan pantau dulu. Tetapi kalau harga mampu tutup di bawahnya 2043 mungkin saya akan entry sell untuk saya pribadi ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Dengan resiko stop loss itu mungkin saya akan taruh di atasnya 2065 untuk jarak stop lossnya. Jadi hati-hati untuk kemarin sempat saya warning juga untuk teman-teman, hati-hati yang naruh stop loss di bawah 100 pip, hati-hati rawan kesabet karena volatility untuk gold saat ini itu gede banget. Pergerakan dalam satu hari itu bisa nyampe antara 200 sampai dengan 400 pip dalam satu hari, jadi tetap waspada. Contoh misalkan kalau misalkan ada penutupan di bawahnya 2043 mungkin saya akan pertimbangkan untuk entry sell di sini, tetapi hati-hati untuk stop loss ya, nggak main-main. Stop loss 250 pip lebih, tapi dari sekira targetnya itu di 2007 ini risk to rewardnya kurang lebih ya 1:1 lebih sedikit lah. Kalau untuk 1:1 sebenarnya sih ada di 2017 itu kurang lebih 250 pip, batasan maksimal adalah 2007 ini kurang lebih 350 pip. Ini mungkin oke untuk planning, tetapi kalau misalkan ini nanti 2063 zona supply ini break, mungkin saya akan wait and see dulu, pantau yang ada di 2075. Kesimpulannya untuk gold adalah kalau untuk saya pribadi dari segi time frame H4 ataupun daily mending saya wait and see dulu, pantauannya 2043, penutupan di bawah 2043, 2063 dan 2075. Planning saya adalah sell itu aja, tapi wait and see dulu. Selanjutnya adalah GBP USD ataupun Sterling USD. Ini pelan-pelan merambat ke atas atau sideways ya, ada sideways, cuman sidewaysnya itu terjadi kurang lebih ya itu ketika harga menyentuh pertama kali di tanggal 14 Desember dan low-nya itu terjadi di 19 Desember. Ini mulai kelihatan sideways sampai sekarang. Batasan sideways-nya itu kurang lebih ya itu di 1.2800. Batasan teratas, batasan terbawah adalah 1.2625. Ini lumayan gede. Dari segi time frame 4 ini level-level yang masih dipantau itu untuk area resisten itu adalah di 1.2775. Ini kelihatan banget harga ketika menyentuh ataupun mendekati area tersebut itu reject. Nah, akankah di minggu ini harga mampu tutup di atasnya 1.2775 atau tidak, nanti kita akan pantau dulu. Tetapi di 1.2800 ini juga ada zona supply dan sebenarnya di sini ada juga resisten psikologis price level. Kalau kita bulatkan itu jatuhnya adalah di 1.2800 kurang lebih di sini. Kemudian untuk resisten selanjutnya itu ada di 1.2825. Jadi masih ada tingkatan ataupun tahanan ketika pound sterling ini harga bergerak ke atas, itu level yang dipantau itu masih ada 3. 1.2775, 1.2800 sebagai psikologis plus levelnya, dan 1.2825. Kemudian untuk area support itu 1.2625 itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah 1.2500. Ini jaraknya sih lumayan gede, cuman kalau misalkan di gambar sebenarnya ya
satu kondisi aja, kalau mau ancang-ancang cari setup sell, tunggu tren ini break terkonfirmasi tutup di bawahnya 1.27500, mungkin ini oke untuk entry sell, tetapi untuk saat ini masih belum. Jadi bisa digambar dari sini sebagai ini cuman sebagai acuan saja, jangan dijadikan patokan untuk area ataupun penyempitan area yang terjadi saat ini ya. Jadi jadikan acuan saja, break atas atau break bawah. Cuman kalau break bawah pastikan key levelnya ada di 1.27500, baru cari ancang-ancang untuk cari setup sell sih sebenarnya nggak masalah, tetapi dari segi stop lossnya ini lumayan gede juga. Cuman untuk planning saya itu mungkin saya sama kayak gold, ini mending saya wait and see dulu. Dua zona mesti saya pantau. 1.27500 itu yang pertama yang ada di sini, kemudian 1.2800 sebagai physical price levelnya dia, akankah mampu break atau enggak. Cuman kalau mampu break ke atas, mungkin saya minggu ini nggak akan entry ataupun masuk market di pound sterling USD, karena planning saya juga sama, saya masih ancang-ancang cari setup sell untuk GBP USD. Tetapi kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 1.27500, itu yang pertama mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell, tetapi dari segi target itu kurang lebih ya saya akan targetin terlebih dahulu di low ataupun sideways-nya yang terjadi di 1.2625, kurang lebih ruang gerak sekitar 112 pip. Tetapi dari segi risiko saya nggak mau ngambil risiko dengan naruh stop loss di sini, mungkin saya kasih ruang gerak itu kurang lebih di atasnya 1.2825 kurang lebih ya. Jadi risk rewardnya imbang 1:1, atau kalau mau swing itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Kalau untuk swing ya pantau di 1.2500, mungkin ini untuk minggu ini nggak akan tercapai, ruang gerak sekitar 200 pip lebih ruang geraknya, cuman pantau yang ada di sini dulu. Kemudian satu lagi untuk segi fundamental nanti kita bahas di belakang sebagai triggernya. Nah selanjutnya untuk Euro USD, statusnya ini sama, ini masih sideways sedikit, nggak beda jauh sama video yang minggu lalu. Planningnya masih tetap sell, tapi zona demand 1, demand 2 ini sudah di break, dan level area resisten itu jatuhnya masih tetap 1.0975, dan physical price levelnya ada di 1.10000. Di atasnya zona pantau resisten yang ketiga untuk minggu ini adalah 1.1025, ini ada resisten yang akan dipantau untuk minggu ini. Tetapi dari segi planning saya ini masih tetap sell, tentunya saya tinggal menunggu penutupan di bawahnya 1.09500, mungkin saya akan masuk ke market. Tetapi dari segi stop loss mungkin saya akan taruh di kisaran 1.10200-an kurang lebih di sinilah, di atas, sedikit di atasnya physical price levelnya di sini. Tapi dari segi target saya masih ngincer yang ada di 1.0800. Nah untuk support itu ada dua, 1.0875, dan sebagai target saya maksimal adalah 1.0800, ini akan saya pantau untuk minggu ini. Jadi nggak banyak untuk Euro USD. Hati-hati ya di sini. Kemudian Kanada USD CAD, ini untuk minggu lalu ini saya masih hold untuk posisi untuk swing, tetapi kemarin sudah disampaikan saya akan pantau di resisten 1.34500, akankah break atau enggak. Tetapi ketika mendekati level area tersebut harga ke reject kembali. Untuk penutupan di minggu lalu itu berhasil tutup di atasnya 1.3375. Nah untuk minggu ini untuk teman-teman yang belum punya posisi, mending saran saya ya hati-hati, karena kondisi market saat ini itu rawan. Jadi hati-hati, money manajemennya benar-benar dijaga. Untuk resistennya untuk USD CAD ataupun resisten kuat yang bertumbuk dengan supply, saat ini fokus di 1.3550, fokusnya di sini. Kemudian resistennya yang terdekat adalah 1.34500. Support 1.3375, 1.3300 sebagai physical price levelnya. Kemudian zona demand mungkin ini nggak akan dites ya untuk minggu ini, tetapi tetap waspada di kisaran level area 1.32400 sampai 1.32500 kurang lebih, sampai dengan 1.3230 kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah ancang-ancang sih saya masih belum mau nambah posisi untuk USD CAD, tapi untuk teman-teman yang mungkin ada planning buy di USD CAD itu saran saya pantau di 1.3375, akankah
mampu menahan pergerakan dari segi tim frame 4 atau tidak. Cuman kalau mampu menahan, ini sebenarnya sih kalau mau referensi ya untuk cari setup pembelian sebenarnya sih nggak masalah, tetapi dari segi target jangan jauh-jauh. Stop loss hati-hati, untuk stop lossnya mending taruh di bawahnya Physico Press level yang ada di 1.3300. Dari segi target ini 1:1, 150 pip ada di 1.3550. Atau alternatif kedua, kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 1.3375, sedikit terkoreksi ke bawah, ini mungkin lebih oke lagi untuk cari ataupun ancang-ancang planning setup pembelian, tentunya selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3300 sebagai Physico Press level. Tinggal tunggu konfirmasi cari pembalikan arah baru entry posisi. Ini risk rewardnya sih lumayan. Jadi untuk stop loss, jarak stop lossnya kurang lebih itu sekitar 100 sampai dengan 120 pip sebagai jarak stop loss. Atau kalau mau taruh di sini sebenarnya sih nggak masalah, jadi fleksibel aja. Cuman saran saya di bawahnya Physico Press level ini mungkin oke. Kemudian untuk dari segi targetnya, TP1-nya tentunya di sini. TP1-nya 1.34500 dan maksimal TP2 baru ada di 1.3550. Ini sebagai referensi ataupun gambaran pertimbangan USD CAD. Selanjutnya Swiss. USD Swiss ini statusnya juga sama. Kebanyakan beberapa pair di minggu lalu itu sideways karena memang kondisi partisipan market itu belum kembali 100% sebenarnya. Dari segi teknikal ini tertahan di level area zona supply dan mampu menahan. Dari segi level VIP ini adalah level VIP 100% yang diambil dari segi time frame daily. Itu VIP-nya yang ada di sini dan di sini. Dia tertahan di level 100% dan reject ke bawah. Dari segi time frame 4, zona pantau masih tetap nggak beda jauh dari minggu kemarin. Support terdekat saat ini adalah 0.84500. Ini pantau akankah harga mampu bergerak ke bawah atau tidak. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke bawah, meskipun hari Senin ataupun Selasa ini harga turun, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin planning referensi ya, gambaran sebagai ancang-ancang untuk teman-teman yang punya planning buy di USD mungkin oke. Dari segi stop loss pun juga dekat, tapi dari segi target pun juga lumayan. Kalau misalkan targetin yang ada di 0.85500 dan 0.8625 zona supply yang kedua. Tetapi pastikan terlebih dahulu zona supply ini break. Tetapi kalau misalkan harga itu nanti mampu tutup di bawahnya 0.84500, mending skip dulu, karena yang saya khawatirkan dia balik dulu di 1.27% dari level area VIP baru harga loncat ke atas. Yang saya khawatirkan ya, kalau misalkan harga mampu tutup di 0.84500 ini bergerak retest yang kedua kalinya baru harga loncat. Ini yang saya khawatirkan untuk USD Swiss. Tetapi kalau misalkan digambar sebagai referensi ya, kalau ada konfirmasi ketika harga turun mendekati level 0.84500, ini tinggal tunggu satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, doji ataupun hammer, ataupun konfirmasi dari candlestick pattern yang lainnya yang mengidentifikasikan pembalikan tren dari segi time frame kecilnya. Mungkin ini oke. Sementara sih taruh di 0.84700-an kurang lebih di sini ya, anggap aja di sini. Tapi dari segi stop loss itu kasih ruang gerak sedikit, ada di 0.8400-an kurang lebih di sini, atau 75 pip di bawahnya juga nggak masalah, 0.83900-an. Tapi dari segi targetnya, untuk targetnya hati-hati, 1:1 itu jatuhnya kurang lebih di 0.85500. Kalau misalkan harga bergerak ke bawah, ruang gerak sekitar hampir 80 pip. Tetapi kalau untuk segi mingguan, mungkin 0.85800 ini mungkin bisa dijadikan target yang pertama. Kurang lebih ruang gerak 100 sampai dengan 110 pip dan TP maksimal adalah 150 pipan yang ada di zona supply yang kedua. Ini untuk USD Swiss. Selanjutnya Audi USD. Audi USD ini juga sama minggu lalu masih tetap sideways. Satu kondisi aja sebenarnya. Area yang mesti diperhatikan saat ini adalah di support 0.6675, resisten 0.6775, ruang gerak sekitar 100 pip. Kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa harga mampu tutup di bawah 0.6675, potensial untuk Audi USD ini ada potensi menuju 0.6600 sebelum harga lanjut ke atas. Jadi planningnya sebenarnya kalaupun ada penutupan di bawahnya 0.6675, mungkin ini referensinya
lebih oke adalah sell. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu tutup di bawahnya 0,6675 dari segi time frame daily, hati-hati, berpotensi ini masih sideways di antara 6675 sampai dengan 6775. Jadi waspada untuk AUD USD. Terus untuk supportnya yang kedua adalah 0,65500 dan resisten yang kedua adalah 0,6900-an kurang lebih di sini risiko price levelnya, dan ini ada juga zona supply itu ketika harga ke atas ini reject. Jadi ini zona supply mungkin yang diantisipasi ketika harga keangkat ke atas mungkin masih dalam pantauan untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Nah, selanjutnya adalah USD JPY. USD JPY untuk area-area yang perlu diperhatikan untuk minggu ini dari segi time frame 4 adalah support terdekat saat ini yang sudah dites dan harga tidak mampu tutup di bawahnya 144.75 di sini. Ini support terdekat saat ini yang dalam pantauan. Kemudian yang bertemu dengan area zona demand 14375 di sini, kemudian 142.00. Planning saya sebenarnya sih USD JPY ini saya nggak jauh-jauh dulu. Saya akan cari planning untuk setup pembelian jika zona demand di sini tidak di break ke bawah dan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan ancang-ancang cari planning buy. Tapi dari segi targetnya 146.500 sebagai TP1, 148.500 sebagai TP2 di level area supply teratas. Simpel aja sih sebenarnya untuk USD JPY, tetapi jaraknya ini nggak main-main, ini lumayan gede. Itu aja. Tetapi kalau misalkan ya harga mampu tutup di 14375, potensi untuk USD JPY ini melanjutkan dari segi time frame gedenya, trennya ke bawah mungkin akan menuju 142 sampai dengan 14075 kurang lebih di sini. Jadi tetap waspada. Tapi dari segi planning saya mungkin saya akan pantau dulu maksimal adalah 14375. Kalau ini utuh dan harga mampu keluar dan tutup kembali di atasnya 144.00 ya, nanti ketika harga turun ke bawah di sini dan harga mampu keluar lagi minimal di atasnya zona supply, mungkin saya akan cari setup buy untuk saya pribadi dengan targetnya 146.500 dan 148.500 sebagai TP2 maksimal. Tapi untuk stop lossnya mungkin saya akan taruh di 14275 kurang lebih di sini. Kalau misalkan diukur tentunya stop loss itu kurang lebih ya 142.900 lah kita belikan di sini 150 pip. Tapi dari segi target 200 pip dan target maksimal adalah 400 pip. Terakhir adalah oil XTI USD, hati-hati. Level-level yang perlu diperhatikan zona supply ini, hati-hati. Sentuhan pertama reject, kemudian harga ke atas dan area resisten adalah 74.15, 7236, dan ini kalau dibulatkan sebenarnya angkanya adalah 70 di sini. Kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 72.36, hati-hati, mungkin potensi sideways berlanjut mendekati level area 70. Tetapi kalau di sini 7236 sampai dengan 72.00 ini mampu bertahan untuk level area support terdekat saat ini, potensial ini masih ringnya terbatas, mungkin akan bermain-main di 74 sampai dengan 74.50, 74.50 kurang lebih ya. Ini pelan-pelan merambat ke atas, tapi potensi untuk oil ini dengan kondisi geopolitik saat ini nih hati-hati, pergerakannya masih nggak jelas, jadi tetap waspada untuk oil. Jadi nggak terlalu banyak, cuman kalau untuk swing saya ngincerin dari segi time frame daily ya, saya sebenarnya mantau yang ada di 68 sampai dengan 66 level area ini, mungkin saya akan pantau ketika harga turun ke bawah. Untuk swing dengan targetnya itu nggak main-main, targetnya itu ada di 78 dan kurang lebih target maksimal ada di 84 sampai dengan 85 kurang lebih di sini. Tapi dilihat dari segi time frame daily. Oke, mungkin itu aja untuk dari segi technical analysis ya, referensi, jadikan referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Trigger dari fundamental, Senin itu Amerika off atau ada libur. Kemudian hari Selasa tanggal 16 itu ada indeks harga konsumen dari Jerman diperkirakan meningkat dari minus 0,4 meningkat ke 0,1. Kemudian Rabunya produk domestik brutonya dari Cina itu diperkirakan juga meningkat. Kemudian indeks harga konsumen dari Inggris Euro ini juga diperkirakan ya kalau Inggris menurun, diperkirakan menurun, tapi nanti kita lihat aktualnya, triggernya ada di sini. Kemudian untuk malamnya adalah penjualan retail dari Amerika yang akan dirilis di jam setengah 9.
diperkirakan juga akan ada sedikit perubahan ini, waspada untuk hari Rabunya. Kemudian hari Kamisnya itu triggernya cuma satu, di klaim pengangguran awal di sini aja. Jadi dari segi fundamental sedikit sepi untuk minggu ini. Kemudian sebagai tambahan aja untuk teman-teman, hati-hati ya, jangan barbar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hargai ataupun setiap entry posisi, setiap lot yang digunakan. Sebenarnya sih ini ada jurnal juga, cuman saran saya adalah lebih oke kalau buat sendiri. Cuman kalau mau instan silahkan download di kolom deskripsi, ini juga ada sebenarnya. Jadi kita ambil nggak usah mulu-mulu, antara 1 sampai dengan 1% aja, diawali dari $300 ini. Kalau dibulatkan dalam perjalanan 1 tahun itu sudah lumayan. Ini contoh ya, ini modal kita anggap aja 300 untuk start tahun ini. 1%, dimulai dari 1%. Itu kalau konsisten dari 300 itu 1 bulan itu kurang lebih sekitar $54 sebagai profitnya. Itu kalau misalkan tercapai dengan pengaturan lot, maksimal lot dalam 1 hari yang boleh digunakan tidak lebih dari 0,02. Nah, target harian adalah $3, berarti ini kurang dari 100 pip kalau misalkan ada entry di pair forex. Jadi ini sebenarnya sih lebih oke ya, pelan tapi pasti. Tetapi dari segi target ataupun penerusannya dari Januari sampai Desember, contoh misalkan $300 dengan target 1%, itu dari 300 itu di akhir tahun ini itu kurang lebih menjadi 1.700, hampir 1.800 dengan 1% per hari. Persentasenya turun terus. Nah, ini mungkin bisa dijadikan referensi ataupun sebagai pemacu ya, agar kita terhindar. Kuncinya itu yang ada di sini, terhindar dari overload dan overtrade. Batasi setiap kali trade agar terhindar dari floating ataupun minus gede, apalagi amit-amit jangan sampai margin call. Itu aja. Jadi jangan barbar, kontrol lot dan batasi setiap entry posisi per harinya. Jadi biar otak kita fresh, pikiran tenang, jadi masih ada tenaga, masih ada planning untuk hari berikutnya itu tetap terjaga. Jadi nggak usah muluk-muluk, pelan tapi pasti, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Itu aja. Jadi pesan saya, hati-hati, jangan barbar di market, waspada. Itu aja. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.